Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para jamaah sedaya, para ibu-ibu jamaah musallaatin Kampung Arab rahimakumullah. Syukur alhamdulillah tanuwuh kula kangge panjenengan sedaya masih saged dipun kepalaken malih kalian Allah Ta'ala untuk membahas seputar masalah-masalah agama terutama masalah ubudiyah yang tiap hari kita laksanakan. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah untuk kita semuanya dan mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai tambahan catatan amal baik kita nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Sallallahu wasallam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mantan muga saya diakui mati kanjeng Nabi Muhammad, mantan muga saya asal syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin Allahumma amin. Para orang saya yang mulia, saat dari pengawasan dimulai menyuwun barakah Fatihah dipun khususaken dumateng Mbak Nur PRT yang baru ya, yang saat ini lagi opname wonten di rumah sakit. Matur muga barokah doa Fatihah kita semuanya, Allah Ta'ala berkenan segera mengangkat penyakitnya Mbak Nur sehingga bisa sembuh seperti sedia kala dan bisa melanjutkan aktivitasnya berjuang untuk melayani masyarakat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khusun bila ba'dal hasanah bi niyyati du'a wal qawl syai'an lillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma li'i'la'i kalimatillah. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Melanjutkan keterangan kemarin yaitu seputar batal-batalnya wudu atau hal-hal yang membuat kita punya hadas kecil. Kemarin sudah dibahas, jumlahnya ada 5. Yang pertama dan kedua sudah kita lewati, yaitu yang pertama sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Yang kedua, tidur yang tidak menetapkan pantatnya pada tempat duduk. Sekarang untuk batalnya wudu yang ketiga yaitu wasalitsu utawi batal wudu ikan nomor 3 zawalul akli iku ilangi akal. Ai al-ghalabatu tegese kang lende alaihi ing atase akal. Bisa keren kelawan sebab mabuk au marotin utawa loro au jununin utawa edan au ihmain utawa ayan-ayanan au ghairi dzalika utawa liyane kabeh niku. Adapun batalnya wudu yang nomor 3 yaitu hilangnya akal disebabkan yang pertama karena mabuk. Terus menawi wonten tiyang mabuk-mabukan atau yang sejenisnya, contohnya mengkonsumsi obat-obat terlarang, narkoba contohnya gitu. Niku kan ical ketika mengkonsumsi kan teler, akhirnya akalnya hilang. Maka ketika dia tadi sebelum mabuk punya wudu dan
karena mabuk akhirnya teler, akalnya hilang, maka wudunya batal. Mosok kate mabuk wudu dhisik. Nggih ta? Menawi tiyang niku gak ada wudu, mari wonten mabuk karena minum minuman keras atau karena narkoba, maka wudunya batal. Untuk minuman keras itu selain haram hukumnya, minumannya niku hukumnya najis. Terus ketika ada arak jenengan suci nggih pada sholat terus nyekel arak niku najis tangan jenengan. Karena setiap sesuatu yang memabukkan niku hukumnya najis. Setiap sesuatu yang memabukkan itu namanya khamr. Kullu muskirin khamrun. Setiap sesuatu yang memabukkan namanya khamr. Bahasa Arabnya khamr. Wa kullu khamrin haramun. Dan setiap khamr itu hukumnya haram. Wa kullu khamrin najisun. Setiap khamr itu hukumnya najis. Karena orang yang mabuk ini termasuk salah satu daripada dosa besar, termasuk mengkonsumsi narkoba, itu juga termasuk dosa besar. Makanya harus kita hindari karena menyebabkan akalnya nanti hilang. Ketika akalnya hilang, maka dia tidak punya remnya belum. Remnya belum, segala apa-apa yang dilarang bisa dia terjang. Ono wedok mulai parani masih tutup bojone. Hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi. Sampai terjadi perkelahian gara-gara mabuk. Apalagi ketika mabuk mengendarai kendaraan bermotor, itu rawan terjadi kecelakaan dan bisa merugikan yang lain sing boten mabuk. Penumpang. Supirnya mabuk, ya napa? Kan rawan kecelakaan ini. Bahkan rawan terjadi pembunuhan gara-gara pembunuhnya ini orang mabuk. Memang tidak sadar. Makanya kadang mabuk ini bisa mengalahkan dosanya membunuh, dosanya zina. Efeknya maksudnya bukan kualitas dosa tapi efeknya. Gara-gara orang mabuk dia nanti bisa berzina. Gara-gara mabuk dia nanti bisa membunuh orang. Karena tidak sadar. Orang yang mabuk ini tidak boleh sholat kecuali mabuknya hilang, telernya sudah sembuh. Sampai wonten ceritane sinten Kiai Baseso nggih, nate mireng apa jenengan? Seeling napa supe? Napa mboten nate mireng? Niku singen wonten ceritane Mbak Yai Baseso. Namine Yaine Yai Baseso. Baseso napa Baseso? Pokok Yai niki terkenal kiai sing tasawuf, sing ahli ibadah. Sampai-sampai diceritakan muridnya saja saking saktine niku saged terbang miber. Dan iya kiai ini kan ngoten ae. Saking hebatnya tiyang sampai santri-santrine niku saged miber atau terbang. Kiai wau niku ahli ibadah, tiap malam ndak pernah tidur ibadah terus, sholat wiridan tiap hari kayak gitu. Akhirnya timbul keinginan dari setan, dari iblis untuk mengganggu kiai tadi itu agar berhenti tidak beribadah. Caranya ya napa? Caranya sing godho lek kelas kiai, sing godho nggih kiyaine iblis. Kiyaine setan. Insyaallah lek kula kali panjenengan nggih lek kerepek sing godho nggih. Lek jenengan diparingi kiyaine setan nggih kelepek-kelepek mangke. Terus yang godho Kiai Baseso niki kiyaine setan, luar biasa hebatnya. Bagaimana triknya? Ketika itu suatu malam Kiai Baseso seperti biasanya beliau bermunajat terus pada Allah Ta'ala, beribadah, sholat, zikir terusan dilakukan. Akhirnya di pinggirnya ini ada seorang iblis yang menyerupai manusia. Nah, iblis kan sangat ngerupa-ngerupa ya.
rupa wong ayu saged, rupa wong ganteng saged, tapi iblis niku ngrupa tiyang saleh iblis e. Kraten kiai ini iblis, tadi iso udengan barang ya, iso surbanan barang. Akhirnya sholat ada di pinggirnya Kiai Baseso. Tiap hari kayak gitu, barengi Kiai Baseso. Tapi uniknya iblis tadi itu selama sholat tidak pernah berhenti istirahat. Kalau Kiai Baseso kan manusia biasa, jadi ono kesele nggih meneng riyen. Terus kesele ical sholat malih. Menawi iblis mboten terusan ngoten sampai terjadi iri dalam hatinya kebesaso kok iso ya apa iku wong sing pikirku iku salate ndak ono kesele aku iri untuk kebaikan niku saya tujuannya apa agar kita ini semangat dalam beribadah iri nang koncone ahli ibadah nang masjid nang musala jenengan iri saya niku. Tujuannya apa? Agar kita bisa meniru. Mosok sih podo-podo masuk gua aku ndak iso karena tenang ya. Tapi lah iri masalah dunia niku mboten asal. Ana tanggane tuku sepeda anyar iri. Akhirnya rasane ngalung itu paling oleh ngredit barang galer nggih. Ndak iso. Mboten asal. Lah iso apa barang? Boleh tuku sepeda motor anyar. Padahal aja oleh kredit temenan nggih. Niki iri untuk kebaikan niku saya. Akhirnya nopo dalam beberapa hari itu Kiai Baseso timbul perasaan penasaran untuk orang yang ada di pinggirnya yang ibadahnya ternyata mengalahkan ibadahnya Kiai Baseso. Ya apa carane iso ibadah ndak kesebelas semalam suntuk, ndak ono ngantuk, ndak ono istirahat. Akhirnya tanya, Kiai Baseso tanya tentang orang yang ibadah tadi itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nggih. Kenalan dia kan betul kenalan nggih. Pokok betul bareng ngoten. Akhirnya kenalan, terus terjadi dialog. Akhirnya Kiai Baseso mengutarakan isi hatinya, penasaran kok bisa panjenengan itu ibadah kok ndak ono keselip beras. Nopo resepe, nopo wonten jamune. Sembarang kalir kok. Oh, boten, pokok boten ngaku. Akhirnya karena boten ngaku, tambah penasaran. Besoknya ditanya lagi, tambah ngejar. Pokok tiang lek ditolak biasa tambah penasaran ngoten nggih. Iki ngoten, Kiai Baseso tambah penasaran tentang iblis sing nyerupa manungsa sing saleh niku. Akhirnya karena tiap hari dipaksa iblis yang menyerupai manusia tadi itu akhirnya memberikan resep kepada Kiai Baseso, tapi resepnya melanggar syariat. Ngeten Kiai menawi panjenengan giat ibadah mboten mandeg-mandeg panjenengan zina mawon. Pengen zina nggih. Ora wani aku dosa. Zina ku haram termasuk dosa besar. Oh nggih, pun lek mboten purun. Akhirnya cuek. Orang tadi itu cuek. Karena cuek tambah penasaran. Besoknya ditanya lagi mboten ngaku malih akhirnya tanglet malih dijawab malih teng iblis sing nyerupai manusa niku. Lek jenengan zina mboten purun enten sing ngandhapi zina. Napa niku? Membunuh. Sing serupa kali zina sama-sama dosa besar maksudnya nggih. Mateni tiyang. Oh, awake aku dosa gede iku. Pancet akhirnya jual malih sampai beberapa hari tanglet malih yai penasaran apa sekiranya sing di luar iku selain zina ambek selain mateni tiyang. Akhirnya nopo opsi ketiga niki rada ngancam tiyang sing saleh mau sampai takon-takon tok tapi ndak tahu lakoni. Saiki pilihan terakhir iki rada rendah iki nggih pun kula lampahi napa niku sampean mabuk mawon. Kan ndak pati gede bisa nih terus. Ada dipikir-pikir tentang Kiai Baseso sih. Oh iya lek mabuk anjen ning sore peringkate materi wong ambek zina. Jangan wis mungkin dengan mabuk aku ibadah tambah kuat. Sebenarnya kalian pun anu leparku menghayal nih Kiai Baseso menghayal. Akhirnya teng Kiai Baseso mabuk dilampahi. Dengan cara apa? Dengan cara minum
Homer akhirnya mabuk, boten biasa mabuk, minum homer sak gelas mau teler pun. Tapi nek tiang pun ahli mabuk pun profesional masih sak gelas boten teler biasa. Tirose ngoten kula ki ambek ki dereng praktek tasean. Bahaya kan. Ditangkep kan ya. Akhirnya Yai Baseso mabuk disaksikan banyak orang, bahkan disaksikan santrinya yang ribuan jumlahnya, yang hebat-hebat tadi itu. Ya apa rek kiai kita kok mabuk barangkali. Akhirnya selama mabuk kiai tadi itu mereng-mereng ngeten teler nih. Betul sadar, saya kalau nginum riyen. Cek betul mabuk. Sampai melewati lorong-lorong jalan. Di tengah jalan Kiai Baseso melihat seorang wanita cantik. Kebetulan wanita tadi itu istrinya orang, sudah punya istri. Istrinya orang berarti sudah punya suami. Dan Kiai Baseso dikudo akhirnya. Namine tiang gak ada bojo nggak turun kudo. Malah sing kudo kiai apa sepuh. Mboten tolong, mboten turun akhirnya tolong akhirnya napa perempuan tadi itu berontak dan diketahui oleh suaminya. Suaminya melihat istrinya mau dipukul seorang, mboten trimo, akhirnya terjadi perkelahian. Di tengah perkelahian itulah Kiai Baseso ini mengeluarkan senjata dan membunuh suaminya, orang perempuan tadi itu. Oke, ralat ya. Tadi perempuan tadi itu nusewu sampai terjadi diperkosa. Ketika belum ketahuan suaminya, perempuan tadi itu sampai diperkosa. Akhirnya ketahuan suaminya betul terami, gelut kali Kiai Baseso dan pemenangnya Kiai Baseso, suaminya tadi itu dibunuh. Dan akhirnya Kiai Baseso ditangkap dan diadili. Kiai Baseso ini melanggar 3 pasal. Pertama zina, kedua membunuh orang, ketiga mabuk. 3 dosa besar ini yang ditawarkan oleh iblis yang menyerupai manusia ini. Kena kabeh. Gara-gara apa? Gara-gara mabuk. Makanya mabuk itu efeknya sangat luar biasa. Harus kita hindari. Orang yang selama hidupnya ini pernah merasakan mabuk alias teler, minum khamr, maka dia tidak akan bisa mencium baunya surga sepanjang 70.000 tahun. Saking gedene dosane dia mabuk. Ageng itu sebenarnya. Dan lagi orang kalau sudah terbiasa mabuk biasanya kecanduan. Lek betul mabuk betul encok. Sampai nyengit-nyengit. Makanya di Indonesia ini kan mabuk ini betul pasane. Napa? Karena berurusan dengan dirinya sendiri. Kalau mabuknya di dalam rumah diwian ya di kamar. Walaupun ketemu polisi betul apa-apa. Betul pasane. Pasal agama yang ada. Bedanya kalau ada orang mabuk, marwatan keliling kampung, ambek ngerusai, maka ngerusain itu sing dados pasal. Lek mabuke meneng ora teng jero omah, teler sama napa jero-jero mboten masalah. Masih dilaporan polisi ini mboten saged ngukum karena ndak ada pasalnya. Karena dia mabuk niki sendirian. Istilah sholat ndak berjamaah ya. Tapi lek pesta mabuk terus menimbulkan kerusakan di mana-mana, maka yang membuat owner tadi itu gara-gara napa niku gara-gara mencemarkan di masyarakat itu yang menjadi pasal. Itu bisa ditahan. Walaupun ada operasi polisi mulai arek mabuk, tapi arek mabuknya wonten napa? Wonten di kos-kosan atau mana-mana ndak berani nangkep polisi. Karena tidak ada pasalnya. Niku sekilas dosanya atau efeknya orang yang mabuk. Dan dalam Islam mabuk ini termasuk kategori
dosa besar. Dosa besar niku saged disepuro tapi rada soro. Jaluk sepuro niku butuh waktu yang panjang ketimbang dosa-dosa kecil. Di antara dosa-dosa besar itu ada yang namanya ghibah. Niki sing kadang diremehkan oleh kita nggih. Tak kerasa anak keneman akhirnya ngerasani wong. Ghibah itu termasuk dosa besar ternyata. Padahal rada remeh tulane nggih. Enteng, lek keneman ndak ono ibae kaya kurang sedap jarene. Lek masakan kurang sedap. Oleh karena itu, monggo sami-sami ngelingaken lek tebak keneman apa mawon lek saged dielingaken. Aja ngrasani dosa gede ngoten kan. Cek rada menawi bersama dengan hidayah dari Allah. Karena kalau sudah terbiasa, mboten eco biasanya. Tapi kalau lambat laun sambil direm, didik-didik, insya Allah sangat mengurangi yang namanya ghibah tadi itu. Ono malih sing ngremaken, apa wae kok jalan sepuro. Waya kaya umure sadawa jan nggih. Riyaya jak sepuro ae. Ya lek nututi riyaya lek nututi iki. Marga sepuro sedaya nggih. Kembali ke permasalahan batalnya wudu, yaitu hilangnya akal. Yang pertama disebabkan oleh mabuk, baik mabuknya disengaja maupun tidak disengaja. Tidak termasuk mabuk yaitu wong kelencer, akhirnya muta-muta. Jare wong kan mabuk nggih. Mabuk kendaraan niku, sanes mabuk temenan. Niku mboten batal wudu. Walaupun muta itu tidak termasuk hal yang membatalkan wudu. Au marodin, atau hilangnya akal disebabkan sakit, lorone nemen sampai boten eling, boten sadar, atau tambah nemen malih mati suri contohnya gitu. Kan akalnya hilang. Niku menawi tiang sakit atau enggak ada wudunya batal. Karena hilang akal disebabkan sakit atau semaput. Sakit semaput akhirnya. Betul sadar kan? Karena betul sadar maka wudunya hilang, harus wudu lagi. Au jununin, atau disebabkan gila. Edan jare bahasa mriki nggih. Gila, baik gilanya itu panjang maupun pendek. Contoh, gendeng sak menit ya. Tepat wudu akhirnya gendeng. Tapi sak menit marono waras malih ditambani. Maka wudunya apa? Batal. Kirangan praktek gendeng sak menit itu terus penting. Dereng nate semrap kula. Jadi gendengnya walaupun lama, walaupun sedikit sama-sama membatalkan wudu. Tapi untuk urusan gila, apa orang gila itu wajib sholat, punya kewajiban sholat? Jawabannya boten. Selama dia gila, maka dia bukan termasuk orang mukallaf, tidak kena taklif atau perintah menjalankan perintah Allah. Jadi sholatnya niku bebas selama gila. Le tepak enten kewajiban poso Ramadan ini mboten wajib selama gila. Dan mboten wajib ngodoi. Karena gila itu tidak disengaja. Wonten tadian daftar pada gendeng. Kan betul enten nggih. Pendaftarannya gila nek pun kan betul merambah nggih. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan kewajiban dia sebagai orang Islam itu semuanya bebas. Kecuali kalau gilanya sudah sembuh, maka dia kena taklif atau kena kewajiban lagi dalam masalah agama. Panjenengan pirsane tiang-tiang gendeng sing wonten di dalam laku-laku niku aman niku. Niku statusnya wong urip tapi sami kali tiang pejah. Tiang pejah kamu wajib sholat kan betul ya? Sama orang gila juga tidak wajib sholat kemana-mana walaupun nusewu mudo betul tuh dosa. Tapi kapan-kapan ketika orang gila yang keliling di jalan-jalan niku akhirnya oleh Allah Ta'ala diparingi kesembuhan, dia wajib sholat lagi, wajib puasa lagi, wajib zakat
Lek wong sugih wajib haji. Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban di dalam agama wajib dia jalankan semuanya. Itu kalau gila. Terus selanjutnya hilang akal disebabkan au imain, disebabkan ayan-ayanan. Ayan-ayanan itu mirip tiang pokoknya kesurupan atau saya. Pokoknya biasa ya napa dugi nusewu, dugi mulutnya keluar busa biasa. Kalau nanti ningali tiang ayan-ayanan tempat tahlilan ngepet mereka. Iku tempat kumat ayan-ayanan. Dados mboten saged ditolong, kudu dinengaken. Langsung sak turune pun sak medal-medal kejal-kejal. Lah selama ayanen tadi kalau dia itu punya wudunya apa? Batal walaupun ayanene dilu. Tetap membatalkan wudu. Bahasa kerennya epilepsi ngoten lagi, epilepsi. Jarine Jawa ayan-ayanen. Bahasa Arab au ihmain au ghairi dzalik atau lainnya yang disebutkan tadi itu. Hilang akal disebabkan karena mabuk, karena sakit, karena gila atau ayanan atau lainnya. Contohnya apa? Kesurupan. Kelebon jin. Akhirnya ngamuk-ngamuk boten sadar. Boten sadar niku namine hilang akal. Sebelum kesurupan dia punya wudu, ketika kesurupan maka wudunya apa? Batal. Terus contoh yang lain kalau nanti semerap kagetnya tapi senemen. Ukuran nemen itu contohnya tepak udan-udan akhirnya wonten beldek nemen banget. Dia waktu itu ukurannya membawa gelas. Saking kagetnya sampai gelas tadi itu jatuh. Lah ini ukuran nemen kagetnya, maka wudunya batal. Atau ndak usah ngenteni napa? Ndak usah ngenteni petir. Di napa? Di jugrakno sampai kaget. Di napa kan niku? Di dor. Wong lata pisan nggih. Sampai kaget. Akhirnya dadilan akale ical. Maka itu juga bisa membatalkan wudu dan lain-lain yang tidak disebutkan di kitab ini. Yang penting yang jelas yang digarisbawahi, yang perlu digarisbawahi, pokoknya sesuatu yang bisa membuat akalnya hilang itu bisa membatalkan wudu. Kalau wudunya batal berarti harus wudu malih. Setunggal tok nggih. Cerita apa dawa wae ya. Monggo menawi seputar hilangnya akal ini menawi wonten sing dereng saged dipahami, saged dipun musyawarahkan dalem aturi monggo. Monggo buneng biasa. Paham saya nggih? Alhamdulillah, manten muga ngaos kita dalam menika saged dados ilmu ingkang manfaat, ingkang barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Barokahnya ngaos manten muga dosa-dosa kula, dosa-dosa kedua orang kita semua dan keluarga kita semua dipun sepunten kalian Allah Ta'ala. Lan mugi-mugi yuga kula kalian sedaya ditasaken yuga ingkang saleh selamat dunia akhirat ala hadiniyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.